Apa kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia? Kami akan mengulasnya dengan Febrian A. Rudyard, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Halo Pak Febrian, apa kabar? Baik, Mas Gibran, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung tentunya di Profit CNBC Indonesia. Kalau bisa kita dengarkan sebenarnya apakah bisa diceritakan begitu secara singkat apa sebenarnya misi perdamaian ataupun pemeliharaan perdamaian di PBB itu? Baik, Mas Gibran, ini sangat menarik pertanyaannya nih. Mesti kita pahami dulu ya, apa itu misi perdamaian, pemeliharaan perdamaian PBB. Jadi begini, kalau kita pakai kacamata teori reduksionis ya, kalau kita bicara PBB itu kalau mau ditarik lagi jantungnya, itu kita bicara mengenai Dewan Keamanan. Karena ini adalah organ PBB yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan PBB yang sifatnya legally binding. Nah, kalau kita bicara mengenai Dewan Keamanan, tarik lagi jantungnya ini peacekeeping operation atau misi pemeliharaan perdamaian PBB. Jadi memang misi pemeliharaan perdamaian PBB ini merupakan alat utama PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang dibentuk mulai tanggal 29 Mei 48. Oleh karena itu 29 Mei ditetapkan sebagai Peacekeeping Day. Saat itu untuk pertama kalinya misi perdamaian PBB ini bertugas dengan misi pertama kali ke Palestina ya sebagai United Nations Truce Supervision Organization. Oleh karena itu seperti saya sampaikan setiap tahunnya tanggal 29 ditetapkan sebagai International Day of United Nations Peacekeeper atau Hari Peacekeepers Internasional. Hingga saat ini Mas Gibran sudah sebanyak 87.889 personel dari 121 negara PBB, baik itu dari unsur militer, polisi maupun sipil yang tersebar melaksanakan berbagai mandat dan tugasnya di 12 misi perdamaian, penjaga perdamaian PBB. MPP PBB ini, saya singkat aja ya, misi perdamaian PBB ini jadi MPP, ini menjadi salah satu model yang terbaik sebetulnya bagi kemitraan global, kepemimpinan kolektif, dan juga tanggung jawab bersama masyarakat internasional bagi perdamaian di PBB. MPP PBB ini dibentuk berdasarkan otorisasi dari Dewan Keamanan dengan memperhatikan 3 prinsip utama peacekeeping, yaitu yang pertama, prinsip persetujuan dari para pihak yang bertikai atau consent of the parties. Kemudian adanya prinsip ketidakberpihakan, ini penting sekali, harus bertindak impartial. Dan ketiga, prinsip non-use of force, ya, kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada perkembangan selanjutnya, MPP PBB ini kemudian berevolusi dari yang tadinya perannya sifatnya tradisional, menjadi lebih mengedepankan tugas-tugas militer, dan yang tadinya mengedepankan tugas-tugas militer kemudian menjadi peran yang lebih multidimensional, seperti misalnya melakukan pelindungan terhadap warga sipil dan juga dukungan implementasi perjanjian damai secara komprehensif. Oleh karena itu MPP PBB ini sering juga disebut sebagai flagship-nya bagi PBB. Mungkin itu sekilas Mas Gibran apa yang bisa disampaikan. Ya, Pak Febrian, kalau kita mungkin flashback lagi ke belakang begitu, sejarah keterlibatan Indonesia di dalam MPP PBB itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Jadi kita patut bangga Mas Gibran karena keterlibatan kita pertama kali ya dalam MPP PBB ini tahun 57. Can you imagine 12 tahun ya, dari 45 57 kita 12 tahun kita sudah bisa mengirim kontingen Garuda yang pertama sebanyak 559 personel ke United Nations Emergency Force atau UNEF di Sinai Timur Tengah. Ini suatu capaian yang luar biasa. 559, saya bayangkan situasi saat itu persiapannya, saya rasa itu suatu loncatan yang luar biasa dan kontribusi yang luar biasa. Pada tahun 1989 kemudian untuk pertama kalinya, jadi tahun 57 itu sampai 89 itu militer yang kita kirim atau tentara. Kemudian pada tahun 1989 untuk pertama kalinya kepolisian RI juga mengirimkan personel untuk MPP PBB ke misi United Nations Transition Assistance Group atau UNTAC di Namibia.
Nah, keterlibatan kita pada MPP PBB sejak tahun 57 tersebut telah mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi serta pengakuan dari berbagai pihak. Dalam sejarah kita selama berpartisipasi, kita patut bangga bahwa sejumlah putra-putra bangsa terbaik juga pernah menduduki posisi jabatan strategis di misi perdamaian. Seperti misalnya saya sampaikan nih, Pak Maijen Rais Abin waktu itu sebagai Force Commander pada UN Emergency Force UNEF di Mesir tahun 76 sampai 78. Kemudian juga Bapak Presiden kita yang Bapak Bambang SBY waktu itu berpangkat Brigjen sebagai Chief Military Observer di United Nations Protection Force atau UNPROFOR di Bosnia Herzegovina tahun 95 sampai 96. Yang terakhir kita memiliki Pak Maijen Imam Edi Mulyono sebagai Force Commander pada misi MINURSO Sahara Barat tahun 2013 sampai 2014. Pak Imam Edi ini sekarang menjadi duta besar kita untuk negara di Venezuela. Berarti bisa dikatakan keluaran-keluaran atau kontribusi Indonesia itu sangat luar biasa dan keluaran-keluaran dari pasukan penjaga perdamaian ini, MPP PBB ini orang-orangnya hebat begitu ya Pak, karena bisa dikatakan menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya di pekerjaan lainnya dan tugas lainnya begitu ya Pak Febrian ya. Ya, kalau kita lihat nih sebenarnya Pak bagaimana koordinasi atau mekanisme koordinasi yang dilakukan di tingkat nasional melalui tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian. Siapa saja sebenarnya anggotanya dan juga bagaimana pembagian gugus tugasnya Pak? Nah, betul. Jadi pekerjaan yang paling sulit itu bukan hanya setelah sampai di misinya, Mas Gibran, tapi mulai sejak day one penyiapannya. Ya, jadi oleh karena itu kemudian dibentuklah yang namanya tim koordinasi misi pemeliharaan perdamaian atau kita kenal dengan nama TKMPP yang dibentuk berdasarkan Perpres pada tahun 2011 melalui Perpres nomor 85 tahun 2011 untuk menguatkan mekanisme koordinasi nasional. Keanggotaan TKMPP ini terdiri dari pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga, yaitu Menteri Koordinator Bidang Polhukam ya, sebagai pengarah, kemudian Menteri Luar Negeri sebagai ketua, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara sebagai anggota dari TKMPP. Nah, tugas utama dari TKMPP ini adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional. Jadi ada banyak pertimbangan di TKMPP, baik pertimbangan politik strategis maupun juga pertimbangan teknis. Nah, pelaksanaan harian TKMPP ini minimal setiap 2 bulan sekali akan diadakan rapat koordinasi persiapan maupun juga rapat-rapat untuk membahas perkembangan terkait kontribusi Indonesia dalam MPPBB. Jadi ini melibatkan banyak KL, Mas Gibran, dan tentunya karena sudah berlangsung dari tahun 2011, kita memiliki mekanisme yang cukup cepat untuk melakukan koordinasi dalam hal penyiapan pasukan yang diminta oleh PBB. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.